Oke, sekarang saya bersama dengan Abraham Damal Grahita, pemain andalan dari Timnas Indonesia. Abraham, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Biarpun di tengah pandemi harus selalu luar biasa. Harus luar biasa. Bram, mau tanya aktivitas belakangan ngapain aja selain bikin TikTok sama Widi? Oke, jadi belakangan juga sering ini bikin model kit, ngerakit model kit kayak Gundam, bikin pesawat. Gitu. Oh, oke. Kan itu buang maksudnya habisin waktunya tuh lama banget kan. Soalnya kan di rumah aja kan juga selain workout, nge-gym sendiri, di belakang juga ada lapangan basket kan. Ya meskipun masih ada kegiatan itu kan, tapi kan maksudnya masih banyak waktu luangnya kalau misalnya cuma di rumah. Jadi ya ngerakit model kit, terus nonton, latihan basket juga masih sendiri. Terus belakangan ini juga sibuk ini sih buka usaha. Jadi kita punya usaha makanan, saya sama pacar saya, terus ya jadi sibuk lah, jadi kayak sibuk bikin postingannya, bikin konsepnya, bikin desainnya gitu-gitu. Satu-satu dulu nih. Ini hobi model kit ini terjadi dari dulu atau gara-gara pandemi nggak bisa keluar rumah kemudian baru cari-cari kerjaan nih bikin model kit? Oke, jadi kemarin pas ke Taiwan buat Hualien City Kung Fu Cup itu, saya kan ketemu sama adik saya. Terus kebetulan adik saya kuliah di Taiwan kan. Kebetulan kita main ke salah satu toko mainan gitu. Terus saya lihat, ini bagus juga apa jadinya tuh kayak kapal dari anime One Piece gitu, kayak bagus juga bentuknya. Terus ya udah saya beli kan. Tapi itu adik saya beliin buat saya, buat hadiah ulang tahun pas itu. Terus ternyata pas sampai dibuka, itu masih model kit yang plastik yang part-partnya banyak banget gitu kan. Jadi belum sempat buat kerjain. Kemarin pas cedera kan, nggak ikut seri Semarang, dokter juga merekomendasikan, ya kamu terlalu jenuh di basket, terus ya kamu baiknya coba cari hobi baru. Dan kan pas nggak berangkat ke Semarang kan, banyak waktu juga buat ngerjain itu. Jadi ya saya mulai kerjain itu sekali, terus jadi ketagihan sampai sekarang. Ini kita ngomong ke arah yang lebih ini lagi ya, privat lagi, masalah basket dan juga Bram. Dalam postingan Bram, setiap kali mesti ada hashtag a kid from Bangka gitu. Just a kid from Bangka ya, kalau nggak salah kata-katanya. Bram, bisa share sedikit perjalanan Bram dari Bangka hingga bisa sampai Jakarta ini secara garis besar bagaimana ceritanya ini? Secara garis besar ya. Ini secara garis besar banget. Jadi kan saya pas itu udah kelas 3 SMA, udah beres UN. Itu di Bangka? Di Bangka. Jadi ada pelatih sekolah saingan sekolah saya, pelatih sekolah lain, dia tuh pernah jadi measure-nya di SM, namanya Pak Iskandar. Oke, jadi Pak Iskandar, dia tanya, kamu mau main di NBL nggak? Dulu liganya masih NBL kan? Iya. Saya bilang mau, soalnya kan saya tahu kalau dengan main di NBL kan, klub bisa kasih beasiswa buat kuliah, dan orang tua juga pasti jauh lebih enteng bebannya kalau misalnya saya bisa tinggal di mes, terus nggak usah bayar uang kuliah kan. Terus ya udah, waktu itu dia tanya, kamu main di mana? Mau coba di mana? Mau coba di Aspak. Soalnya dulu taunya tuh timnya cuma Aspak sama SM gitu. Terus ya udah dia hubungin Kavari, terus Aspak juga mengundang buat tryout seminggu. Tapi pas waktu itu yang memantau tuh bukan cuma Aspak, tapi ada juga stadium. Nah, di Aspak pas itu guard-nya tuh udah terlalu banyak, jadi stadium yang ambil dulu. Jadi saya di stadium sampai sekitar 3 tahun di stadium, kemudian stadium merger sama Aspak, saya ikut ke Aspak. Jadi saya kayaknya dulu badminton sama tenis meja. Oke, terus teman-teman saya dari kecil kan, kita kan satu lingkungan gitu, satu sekolah gitu, satu kampung. Teman-teman main saya itu semuanya pada main basket. Pas mulai kelas 4 SD mereka udah pada main basket. Saya baru join di kelas 5. Soalnya teman-teman pada main basket semua, ya saya main basket juga jadinya. Dan waktu kelas 5 itu Bram udah bisa mengatakan bahwa ini olahraga favorit saya waktu kelas 5 SD itu.
Ya, bisa. Udah bisa dikatakan favorit saya pas 5 SD. Bagaimana waktu itu pelatihan dari kelas 5 SD sampai SMA itu perkembangannya waktu itu kan pasti butuh pelatih, butuh sarana. Kalau di Bangka sendiri bisa share sendiri kondisinya waktu itu bagaimana? Ya karena waktu itu ya memang anak dari daerah, anak kampung ya, kita nggak merasa berkekurangan dengan latihan lapangan outdoor, dengan kalau yang harus misbar, kalau sebelum latihan hujan kita harus ngepel lapangan dulu. Ya karena kita anak daerah ya, kita nggak merasa ada masalah dengan itu. Ya memang itu yang kita punya. Terus kalau misalnya sepatu bagus cuma dipakai tanding, sedangkan sepatu bagus sebelumnya dipakai buat latihan, itu bukan sesuatu yang aneh. Maksudnya ya sesuatu yang wajar-wajar aja, yang kita terima aja. Sedangkan dengan program ya juga, karena waktu itu kita juga anak daerah, kita nggak tahu apa ya, kita cuma makan aja apa yang dikasih pelatih. Sedangkan dibandingkan dengan saya yang udah misalnya pindah ke kota besar, terus bisa akses buat ilmu jauh lebih gampang. Sekarang kayak misalnya pelatih kasih program, ya saya harus pertanyakan dulu, ini bagus buat saya atau enggak. Saya coba, kalau misalnya saya nggak merasa ini bagus buat saya bisa protes kayak gitu. Ya mungkin beda lah ketika ada di daerah sama dengan yang sekarang kayak gitu. Pertumbuhan permainan basket Bram waktu itu paling pesat terjadi waktu kapan? Waktu masih di Bangka ya? Dari pas masuk SMA itu pesat banget. Soalnya saya ingat banget waktu saya SMP itu saya nggak terpilih buat O2SN 2 tahun berturut-turut. Jadi mewakili kota aja nggak kepilih, dan itu tuh kayak sedih banget. Dan sebagai orang yang suka basket pasti nggak kepilih itu kan sedih, nggak bisa main di level lebih tinggi itu sedih. Dan itu di poin itu tuh kayak pernah ada kayak saya nggak pengen main basket lagi kayak gitu. Tapi ya nggak bisa. Terus akhirnya SMA beda sekolah sama teman-teman yang sebaya, teman-teman main saya itu, dan bisa berkembang malah. Apa yang terjadi selama masa 2 tahun ini ketika tidak terpilih mewakilin kota itu? Apa yang terjadi? Apakah ada pelatihan khusus? Apakah ada pelatih khusus? Ada orang lain yang memberikan kayak, oh Bram, kamu seharusnya begini perkembangannya, kamu harus ngelatih kayak gini, teknik kamu kayak gitu. Jadi setelah 2 tahun itu kan saya izin ke pelatih SMA yang bakal saya masukin, saya mau latihan dulu sama anak-anak SMA, boleh nggak gitu. Oh, dia bilang ya udah nggak masalah. Terus dia melihat potensi saya, ini namanya Koaon melihat potensi saya, dan dia rajin banget, maksudnya kasih tambahan gitu, latihan ekstra keras gitu. Kayak saya bisa datang jam 4 padahal latihan jam 7. Terus jam 9 masih beres jam 9, masih nembak-nembak dulu sampai jam 10. Ya dia temenin, dia kasih programnya, dia bantu terus gitu ya. Mungkin ya kalau mau dibilang salah satu orang yang paling berjasa dalam karir basket saya ya Koaon. Di masa-masa SMA itu ada kompetisi apa yang waktu itu diadakan di Bangka sehingga kemudian orang bisa melihat bahwa tidak hanya penonton ya, tapi juga pelatih-pelatih lain melihat, oh Bram ini salah satu bibit unggulan. Ada kompetisi atau waktu itu di Bangka ya? Jadi kalau kompetisi sih lebih kayak ke Tarkam yang ada kelompok umurnya gitu sih, Bung. Jadi kayak kompetisi yang bisa dilihat oleh mata nasional tuh nggak ada. Yang disorot sampai nasional gitu nggak ada. Soalnya Popda juga saya nggak ikut. Pas itu ada kayak regulasi yang nggak bisa anak kelas 2 main gitu, yang sebenarnya cukup nggak masuk akal. Jadi kan tim saya itu tim sekolah, Bung. Jadi tapi kalau misalnya ikut kelompok umur 16 tahun, itu kan umurnya masih masuk. Jadi tim sekolah diikutkan ke kompetisi klub. Jadi tim sekolahnya tuh aktif gitu. Terus saya juga meskipun main di kelompok umur 18 pasti itu udah kelas 3, ikut juga di kelompok umur yang senior, Bung. Jadi memang skillnya ya boleh dikatakan sudah diakui pas itu buat di daerah.
Nah, itu pada waktu Bram setuju atau dapat persetujuan untuk mencoba ya masuk tim di Jakarta ini. Ya, waktu itu dilihat oleh staf Aspak waktu itu dan juga stadium dan lain-lain. Bisa cerita sih pengalamannya Bram, apa yang diingat dari masa uji coba waktu itu? Itu waktu itu masih ketemu Prastawa yang masih rookie, masih ada Mario Gerungan. Dia kan sebagai anak dari daerah ya pasti amazed sekali sih. Waduh, bisa latihan sama Mario, jago-jago banget kayak gitu. Terus padahal sebenarnya ketika misal di kondisi sekarang itu latihannya minggu itu nggak berat, tapi saya pas pulang ke Bangka udah mau mati capeknya. Jadi memang masa transisinya sih sulit sekali. Padahal itu cuma seminggu dan padahal seminggu itu ya menurut saya ya berat sih. Maksudnya capek, melelahkan sekali gitu. Dan gak gampang banget buat anak SMA harus try out di tim pro kayak gitu. Jadi pada waktu itu Bram waktu tryout masih belum lulus SMA ya? Atau sudah lulus SMA? Baru selesai ujian. Baru selesai ujian ya? Jadi transisi masuk ke kuliah ya waktu itu. Dan itu waktu itu setelah itu masuk ke Esa Unggul? Esa Unggul, benar. Esa Unggul dan waktu itu di bawah kontrak dengan stadium waktu itu ya? Betul. Stadium. Nah, Bram, transisi dari Bram seorang putra daerah ya dari Bangka ya, dan kemudian hingga akhirnya bisa menembus tim NBL waktu itu, stadium untuk bisa berlaga di liga profesional. Ada nggak satu cerita mungkin struggle bagi Bram untuk melakukan adjustment atau melakukan transisi ya dari di daerah dan kemudian hidup di Jakarta dan berkompetisi di Jakarta? Saya 2 minggu pertama nangis, Bung. Nangis nelfon orang tua. Soalnya pas jadi kan saya sebenarnya udah daftar buat kuliah di Jogja. Terus pada pas jadi kita baru beres prom gitu, kayak baru beres ujian, teman-teman kita kan kelas 3 kan biasanya paling solid gitu, Bung. Jadi kayak beres ujian tuh kita masih suka jalan-jalan bareng, nongkrong bareng. Nah, saya pas jadi kan kuliah tuh masuk masih Agustus. Saya di Mei itu udah berangkat ke Jakarta. Teman-teman saya tuh pada masih di Bangka gitu kan, masih sering kumpul-kumpul, masih sering jalan bareng. Terus padahal mereka juga akan merantau ke Jakarta, tapi saya di situ kayak ngerasa kesepian, Bung. Soalnya kan masih baru di mes gitu, masih anak baru. Kayak belum bisa cerita ke siapa-siapa. Terus biasa ketika latihan pas SMA paling jago, sedangkan jadi anak bawang lagi ketika latihan di tim pro. Kan itu bukan situasi yang menyenangkan gitu, kesepian, terus merasa basketnya nggak berkembang. Terus kayak harusnya masih bisa senang-senang ini, senang-senang itu. Ya, itu merupakan struggle yang luar biasa sih menurut saya. Kayak 2 minggu harus nangis, harus telepon orang tua, mau ke Jogja aja gimana gitu. Terus orang tua harus khawatir, ya udah ntar mama kan guru juga, ntar beres ujian mama kesana gitu. Tapi pas mama saya kesana, ya udah nggak usah, udah betah gitu. Itu ya menurut saya sih struggle-nya sih di situ, dan ketika udah mulai terbiasa, udah mulai betah, catch up buat menyusul skill-skill cara bermainnya juga beda kan, Bung. Kayak saya dari daerah tuh ilmu basket, maksudnya pengetahuan basketnya tuh masih rendah banget, IQ basketnya masih rendah, rotasi defense aja nggak tahu, maksudnya drill banyak yang nggak tahu, ngelakuin drill aja salah. Itu kan pressure yang luar biasa banget buat anak teenager kayak gitu, anak remaja. Tapi ya ketika udah mulai betah, udah mulai terbiasa, ya bisa catch up sih. Harus ya banyak. Terus ada senior juga untungnya yang baik, yang nemenin latihan. Raymond Sariputra dulu baik banget, nemenin latihan, bantu ngasih tahu gini gitu. Ya struggle-nya sih memang struggle sih, apalagi masih junior gitu. Bram, kalau orang melihat dari luar ya, banyak orang melihat Bram itu kesannya sebagai orang yang sangat kompetitif sekali. Mungkin kompetitif bukan hanya di lapangan, tapi kelihatannya juga di dalam kehidupan sehari-hari juga Bram kelihatannya sangat fokus ya, kelihatannya bukan orang yang maunya main-main aja gitu. Kalau dari cerita Bram tadi, mulai dari awal ya, mulai suka basket dari SD,
kemudian tidak terpilih jadi wakilin kota di SMP, SMA, kemudian juga struggle kemudian untuk bisa masuk tim, coba merantau ke Jakarta. Ini bagaimana karakterisasi ini menyebabkan membentuk seorang Abraham Damar Grahita yang kita kenal sekarang? Bagaimana? Gimana ya? Ya, kalau memang dibilang kompetitif, ya saya memang kompetitif sekali sih, Bung. Saya main game sama pacar saya aja nggak mau kalah. Ya memang kan menurut saya kayak orang kan harus punya prinsip untuk hidup, dan prinsip itu kemana akan membawa kamu kan. Dan saya mikirnya kayak, ya kalau misalnya udah merantau, kan udah jauh-jauh dari meninggalkan daerah, meninggalkan orang tua, meninggalkan segala zona kenyamanan, ya memang harus jadi sesuatu, jangan setengah-setengah. Maksudnya udah mikir mau hidup dari basket, mau menekuni olahraga ini, ya kenapa harus menahan-nahan diri kayak gitu loh. Kenapa harus kalah dari orang lain? Dan mungkin sedikit dari orang ketahui bahwa sebenarnya saya latihan keras bukan karena saya mau menang, tapi karena saya takut kalah. Saya nggak suka kalah. Jadi saya latihan keras kayak gitu. Tapi kalau orang mengatakan Bram seorang perfeksionis, Bram merasa begitu? Enggak juga sih. Sebenarnya kayak banyak hal-hal yang saya biarkan aja, kayak kamar juga sering berantakan, nggak seperfeksionis itu. Tapi kalau Mbak digambarkan sebagai orang yang kompetitif, benar ya, walaupun tadi main game sama pacar pun mengakui. Oke, Bram, pertanyaan terakhir ya. Bram, hashtag tadi, kita kembali ke hashtag tadi, Just a Kid from Bangka. Sebenarnya ada message apa sih yang Bram ingin sampaikan ke masyarakat luas, kepada fans basket dengan membaca hashtag itu? Ya kan, jadi misalnya, itu kan kalau bahasa Indonesianya kan secara harafiah kan cuma seorang anak dari Bangka. Ya kan, jadi ketika misalnya saya meraih award sesuatu, saya akan taruh cuma seorang anak dari Bangka. Ketika saya misalnya ikut TC bisa jalan-jalan ke luar negeri, cuma seorang anak dari Bangka. Juara IBL, cuma seorang anak dari Bangka. Main di timnas, cuma seorang anak dari Bangka. Dengan achievement apapun, itu tetap cuma seorang anak dari Bangka. Kamu juga bisa jadi cuma seorang anak dari manapun, kayak gitu. Jadi maksudnya message buat semua anak-anak, terutama anak di daerah, ya kalau kamu mau mengejar mimpi kamu, ya itu nggak ada. Itu selama kamu mau, dan selama kamu mau keluar dari zona nyaman, selama kamu siap berkorban, ya itu bukan sesuatu yang mustahil gitu loh. Maksudnya karena udah ada cuma seorang anak dari daerah di sini yang bisa membuktikan itu, kamu juga bisa, kayak gitu sih lebih message-nya. Oke, good. Thank you, Bram. Thank you waktunya. Thank you untuk bincang-bincang singkat ini siang hari ini. Stay safe ya. Selama masa pandemi, kita berdoa semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa nonton basket lagi, kita bisa lihat Bram bertanding lagi basket. Amin. Oke, Bram. Thank you, Bram. Oke, thank you, Bung.